Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang kaidah pencacahan bagian kedua, yaitu tentang permutasi, kombinasi, dan binomial Newton. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian nanti akan menentukan konsep atau aturan permutasi, aturan kombinasi, aturan binomial Newton, dan kalian nanti akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi, kombinasi, dan binomial Newton. Manfaat yang akan kalian dapatkan ketika memahami materi ini yaitu terutama di bidang IT ya. Jadi di dalam bahasa programmer, bahasa pemrograman. Nah, ini sistem komputer atau software komputer itu menggunakan logika matematis yang memuat faktorial ya, permutasi, kombinasi. Ingat sebelumnya kalian menggunakan logika memilih, melakukan untuk menyusun beberapa bilangan ya, seperti plat nomor kendaraan. Nah, itu bisa diprogram melalui program komputer, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain. Sebelumnya kita ingat kembali materi sebelumnya, yaitu pada contoh soal berikut ya, pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat, yaitu Abdul, Benny, dan Cindy, yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Aturan pemilihan adalah setiap orang hanya boleh dipilih 1 jabatan. Berapakah kemungkinan cara untuk memilih dari 3 orang tersebut? Sesuai dengan aturan perkalian yang sudah kita bahas di sebelumnya, maka banyak cara memilih. Nah, itu untuk memilih ketua itu ada 3 cara. Nah, karena ketua sudah dipilih, berarti untuk memilih sekretaris ada 2 cara, dan untuk memilih bendahara 1 cara. Jadi semuanya ada 6 cara. Kemudian ini ya, untuk rute ya, di sini dari kota A menuju kota D melalui beberapa jalur pada gambar di bawah ini. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Perhatikan tanda panah ya, dari kota A ke kota B itu ada 4 jalur, B ke D ada 3 jalur, A ke C ada 3 jalur, dan C ke D ada 3 jalur. Maka untuk menentukan banyak jalur yang mungkin ya, yang pertama melalui kota B itu berarti ada 4 kali 3. Kemudian untuk melalui kota C itu ada 3 dikali 3, ini aturan perkalian. Maka banyaknya jalur dari kota A ke kota D melalui kota B dan C itu tinggal kita jumlah. Ya, 12 plus 9 sama dengan 21. Kita ke materi inti yang pertama, yaitu sebelumnya kita ingat lagi di sini ada faktorial ya, 2 faktorial itu sama dengan 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120. Oke, materi pertama yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Bisa kalian simak juga di LKS ya. Definisi: permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang. Nah, jadi di sini permutasi itu dia memperhatikan urutan ya, artinya urutannya diperhatikan, tidak boleh terbalik ya. Nah, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia biasa dituliskan, jadi notasinya ada beberapa ya, kalian jangan bingung nanti. Notasinya ada ini, PNR, atau bisa seperti ini, NPR, atau P dalam kurung N, R. Nanti kita akan pakai notasi yang pertama saja, yang mudah ya.
di mana R kurang dari sama dengan N. Jadi yang atas ini, N harus lebih besar dari R. Jadi kita memilih R dari N, gitu ya. Kita memilih banyaknya R dari N yang tersedia. Nah, rumusnya untuk permutasi ini adalah seperti ini. PNR ya, memilih R dari N unsur yang tersedia itu sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Sekali lagi ya, PNR sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Silahkan kalian catat di buku ya, bisa pause videonya. Kita ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Tentukan nilai dari P53, artinya kita memilih 3 unsur dari 5 unsur yang tersedia. Ya, jadi P53 rumusnya adalah 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Artinya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 2 faktorial itu 1 kali 2. Nah, ini tinggal bisa kalian coret ya. Ya, 1 dan 2-nya kalian coret. Tinggal 3 kali 4 kali 5 atau 60. Nah, itu adalah contoh soal pertama. Kemudian contoh kedua. Tersedia angka 1, 2, dan 3. Akan dibuat 2 angka tanpa memuat angka yang sama atau tidak boleh berulang. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibuat. Nah, karena ini angkanya masih sedikit, kalian bisa menggunakan cara mendaftar ya. Jadi karena ini ada 3, akan dibuat 2 angka. Berarti mulai dari 1 ya. 1, 2, 1, 3. Mulai dari 2, 2, 1, 2, 3. Dan mulai dari 3, 3, 1, dan 3, 2. Nah, berarti ada 6 cara. Nah, perhatikan di sini. 1, 2, dan 2, 1 itu berbeda. Nah, ini adalah ciri khas dari permutasi. Jadi, memperhatikan urutan. 1, 2, dan 2, 1. Begitu juga 1, 3, dan 3, 1. Jadi ada 6 cara berbeda. Ini kalau cara mendaftar ya. Kalau dengan cara permutasi, ini ada N-nya 3 yang tersedia, kita disuruh memilih 2 angka. Maka P32 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial. Atau 3 faktorial per 1 faktorial. Atau 1, 2, 3, 1 kali 2 kali 3 dibagi 1. Sama dengan 6. Caranya sama ya. Tetapi kalau kalian lihat juga di sini bahwa permutasi ya yang dibuat untuk menyusun bilangan-bilangan yang berbeda itu sama saja dengan faktorial sebetulnya ya. Di sini sama saja kita membuat atau kita ibaratnya menyusun dari 3 unsur ini. Maka itu sebetulnya sama saja dengan 3 faktorial ya. 3 faktorial itu kan sama dengan 6. Jadi bisa menggunakan cara mendaftar, bisa cara permutasi, atau cara faktorial sendiri. Ya, faktorial sendiri itu sebetulnya menyusun angka yang berbeda. Oke, kemudian contoh yang ketiga, dari 6 orang anggota organisasi akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya susunan pengurus. Oke, dari 6 orang akan dipilih 3 orang. Ya, berarti jelas di sini N-nya 6, R-nya 3, berarti memilih 3 dari 6. P63 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Nah, ini kita coret saja. Sisanya tinggal 4 kali 5 kali 6 atau 120. Jadi ada 120 cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang. Ya, ini sebetulnya bisa kalian daftar atau di list, tapi terlalu panjang. Kita masuk ke jenis-jenis faktorial. Yang pertama, jenis-jenis permutasi. Yang pertama, permutasi dengan unsur berbeda. Nah, definisinya, banyaknya permutasi N unsur jika memuat
beberapa unsur, misalkan K, L, dan M, yang sama dapat ditentukan dengan rumus P atau permutasi sama dengan N faktorial dibagi K faktorial, L faktorial, M faktorial, di mana K ditambah L ditambah M harus kurang dari sama dengan N. Dan ini adalah unsur yang sama, unsur berbeda tapi dia jumlahnya sama. Ya. Contohnya, tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari kata Mississippi, sebuah kota di Amerika. Ya. Di sini kalau kalian perhatikan, jika hurufnya disusun sedemikian hingga, ya di sini kan ada huruf yang sama. Nah, kalau ada beberapa unsur yang sama, berarti kita menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Di sini ada 11 unsur atau hurufnya ada 11. Kalian hitung dengan huruf I yang sama itu ada 4, huruf S yang sama ada 4 juga, dan huruf P yang sama ada 2. Nah, maka permutasinya yaitu sama dengan 11 faktorial, jadi semua unsur dibagi huruf I ada 4, berarti 4 faktorial, huruf S ada 4, 4 faktorial, huruf P ada 2, 2 faktorial. Maka 11 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 sampai 11. Nah, kita jabarkan di sini 4 faktorial, 1 kali 2 kali 4. Ya. Jadi bisa kita coret di sini. Kemudian sisanya tinggal 5 kali 6 kali 7 sampai 11. 4 faktorial itu 24, 2 faktorial 2. Kalian bisa hitung ya sendiri, kalian sederhanakan boleh ini ya. Misalkan 24 itu 8 kali 3 kalian coret. Di sini 3 ya. Terus 2-nya sama 10, 5, dan dihitung hasilnya adalah 34.650. Oke, yang belum paham silahkan pause videonya, silahkan catat di buku. Jenis permutasi yang selanjutnya adalah permutasi siklis. Perhatikan bahwa permutasi yang kita bicarakan sebelumnya adalah permutasi yang objek-objeknya dijajar atau disusun pada satu garis. Jadi menyusunnya satu garis. Nah, permutasi demikian ini dinamakan permutasi linier. Namun, jika objeknya disusun secara melingkar, nah, disebut permutasi siklis atau permutasi siklik. Ya, perhatikan gambar di sini. Di sini ada ini ABC ya, yang disusun secara melingkar. Nih, yang atas ini A, kemudian BC, ini yang atas B, CA, ini yang atas C, AB. 3 objek A, B, dan C disusun secara melingkar. Walaupun nampak berbeda, ini walaupun nampak berbeda ya, namun jika dilihat dari urutan ya sesuai arah jarum jam, misalkan kita ke kanan, itu ketiga susunan ini sama ya. Ini A, B, C. Terus ini kalau melingkar ke searah jarum jam berarti ya A, B, C. Ini A, B, C. Ya sama. Walaupun posisinya terlihat berbeda. Jadi dari 3 buah permutasi linier ini kalau kita diurutkan disusun linier A, B, C, B, C, A, dan C, A, B, diperoleh hanya satu permutasi. Jadi ini urutan ini sebetulnya satu, yaitu A, B, C. Demikian juga untuk 3 permutasi linier. Nah, ini kalau dibalik arahnya ya, diperoleh hanya satu lagi, jadi A, C, B. Dengan demikian, terdapat 2 buah permutasi dari 3 objek. Ya, ini objeknya kan ada 3, A, B, C. Tapi kalau kita susun secara melingkar, dia hanya menghasilkan 2 buah susunan berbeda, yaitu A, B, C, dan A, C, B. Nah, dari kasus ini, definisi permutasi siklis, yaitu banyaknya permutasi untuk N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran, ya, dengan rumus P, permutasi sama dengan N-1 faktorial, di mana N itu unsur yang tersedia harus lebih dari 1. Oke ya, ditulis di buku silahkan. Contohnya, 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Nah, ini kalau duduknya melingkar berarti kita pakai permutasi siklis ya, seperti ini.
Banyaknya cara agar 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja rapat dengan melingkar itu ada 6 unsur, berarti permutasinya, ingat tadi rumusnya n-1 faktorial, berarti 6 min 1 faktorial atau 5 faktorial sama dengan 120. Jadi banyak cara 6 orang manajer duduk melingkar itu adalah 120 cara. Oke, untuk kombinasi kita akan lanjut di video berikutnya.